Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya telah ditemani dengan narasumber kita, Pendeta Rindu Hutapea, Gembala Gereja Masih Advent Hari ke-7. Shalom Pendeta. Shalom, terima kasih, senang bertemu kembali. Iya, untuk apa kabar mendiskusikan Sekolah Sabat ini. Iya, apa kabar Pendeta? Baik, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Pendeta, kita sudah masuk di Hiburkanlah Umatku. Kita mengingat di judul kuartal kita, Yesaya Hiburkanlah Umatku. Dan di pelajaran 8 ini berfokus sesuai dengan tema kita sepanjang kuartal ini. Dan Bella membaca dari Sekolah Sabat kita ini di pelajaran 8 sudah tidak membahas lagi tentang Raja Hizkia. Betul. Seperti pekan lalu kita sudah mempelajari Raja Hizkia, bangsa Asyur, dan akhirnya sekarang kita masuk kepada fokus yang Tuhan maksudkan di Yesaya ini. Silakan Pendeta untuk Sabat Petang. Baik, betapa sedihnya rasanya. Kenapa dihiburkanlah umatku? Betapa sedihnya rasanya bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan dari zaman Musa sampai kepada Raja Daud, kepada Salomo itu, kemudian terpecah kerajaan itu, Rehabeam, Jerobeam. Sejarah itu sangat menyedihkan sebenarnya, kan gitu kan. Sampai kita lihat juga bagaimana Hizkia mempertahankannya. Itu sudah tinggal kerajaan Yehuda, sementara Israel sudah habis, kan gitu kan. Nah sekarang kalau kita lihat judul ini membahas bagaimana Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka karena bangsa itu kelihatannya sudah ditawan ya oleh bangsa Asyur dan sekarang beralih kepada bangsa Medo Persia, kan gitu kan. Nah Tuhan sudah berjanji akan mengembalikan mereka ke sana, mengembalikan lagi ke sana, kan gitu kan. Sudah bertahun-tahun, bahkan dikatakan 1,5 abad ini jaraknya ini. Ya, jadi Yesaya pasal 39 itu Hizkia masih bertahan, tapi disebutkan bagaimana kejatuhan. Yesaya tidak menceritakan, kecuali Tawari menceritakan, kan gitu kan. Yesaya tidak menceritakan, tetapi Yesaya langsung kepada memberikan pengharapan kepada bangsa itu apa yang terjadi karena pada waktu Nabi Yesaya datang kepada Hizkia dalam Yesaya pasal 39 ayat yang ke-6 dikatakan begini, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai akan diangkut ke Babel, tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Itu sudah diberitahukan. Jadi memang mereka akan dikalahkan. Nah sekarang kalau itu terjadi dan sudah terjadi dan kemudian Hizkia, maksud saya Yesaya memberikan penghiburan, udahlah memang sudah dibuatkan seperti itu. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memberikan lagi pengharapan, Tuhan memberikan lagi penghiburan, ya. Itu merupakan pelajaran, itu merupakan teguran. Tapi Tuhan tidak membiarkan umatnya seperti itu. Itulah sumber pelajaran Sekolah Sabat kita ini sebutkan penghiburan. Artinya ada pengharapan dan penghiburan. Dan pengharapan serta penghiburan bukan hanya sampai di situ, tapi munculnya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi selama sepekan ini Pendeta kita akan mempelajari penghiburan itu. Apa sih penghiburan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada saat itu ya Pendeta? Ya, jadi di sini dalam penulis dikatakan ada seorang pada waktu Perang Dunia Kedua kan itu Jepang sudah kalah, seperti ini Yehuda sudah kalah. Nah, tapi kemudian sudah ada damai, sudah akan berdamai kan. Dari katakan siapa itu namanya tadi Yoshichi Yokoi. Soichi Yokoi. Ya, itu. Tapi dia nggak percaya kan gitu kan. Nggak percaya dia bertahan di sana. Bayangkan sampai 27 tahun dia di sana. Ya, bertahan di hutan situ. Nah, sementara negaranya Jepang sudah aman dan damai kan gitu kan. Nah, kalau Jepang seperti itu, demikian juga bangsa Israel ini. Jadi Tuhan itu memberikan pengharapan
kepada bangsa Israel yang sudah hancur, yang sudah hilang, yang sudah ditawan itu akan ada kembali. Bukan hanya akan ada kembali, tapi janji Tuhan sesuai dengan Kejadian 3:15 itu, juru selamat akan di zaman itu akan lahir. Saat dipulihkan kembali, betul-betul muncullah yaitu penghiburan itu juru selamat itu, janji juru selamat itu. Itu Yesaya memberikannya. Pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang kita pelajari, sesungguhnya janji penghiburan itu bukan hanya kembali, tapi kepada semua manusia pun yang pernah jatuh ke dalam dosa akan diberikan jaminan keselamatan. Itu sebuah penghiburan. Baik, Pendeta. Wah, kita memulai Sabat Petang aja untuk pelajaran ini sudah sangat menarik ya, Pendeta. Ya, apalagi kalau kita membahas topik-topik perharinya. Dan kita masuk ke hari Minggu, penghiburan untuk masa depan. Dan ini kita sudah berfokus di Yesaya 40, Pendeta. Ya, betul. Silakan. Oke, baik. Jadi ini saya sudah katakan tadi, 1,5 abad. Berarti ini sejak masuknya yaitu Medo Persia mengalahkan Babel. Itu pada waktu zaman Kores itu kan gitu kan. Diperintahkanlah supaya bangsa itu kembali kemana? Kembali ke Yerusalem. Ya, mulai Artasasta dan Kores itu mengatakan dia kembali ke sana untuk membangun untuk membangun kembali apa? Tembok-tembok itu. Ya, itu yang kita lihat di sana. Jadi kita lihat pengalaman daripada bangsa itu betul-betul satu janji yang diberikan Tuhan itu digenapi Tuhan. Ya. Kalau kita urut sebenarnya Tuhan sudah mengatakan tadinya tunduk aja kepada Babel, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Babel. Mereka terus melawan, mereka tidak setia. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang Tuhan menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu dan janji Tuhan dapat dipercaya. Ya. Mereka dibiarkan seperti itu karena ketidaksetiaan mereka. Tapi Tuhan tidak pernah lupa atas janji dan kasih setianya. Itu yang kita lihat sana. Itulah janji setia Tuhan yang digenapi, itulah merupakan apa? Penghiburan. Penghiburan bagi siapa? Bagi mereka yang merindukan untuk apa? Untuk kembali ke Yerusalem. Itulah. Makanya dikatakan penghiburan untuk masa depan. Masa depan mereka yang dimana mereka yang percaya kepada janji setia Tuhan tersebut. Nah, itulah sebabnya di sini kita lihat bagaimana pengalaman daripada bangsa itu yang senantiasa ya seperti Daniel yang berdoa kepada Tuhan kan tuh. Kemudian dan umat-umat yang lain kita tahu bagaimana juga akan hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang lain, Yehezkiel, Ezra dan Nehemia juga termasuk. Nehemia juga kan gitu kan. Itu yang kita lihat orang-orang yang memang betul-betul merindukan realita daripada janji Tuhan itu. Dan itu betul-betul penghiburan kepada mereka. Itu mungkin yang kita lihat dari apa? Dari pelajaran hari Minggu itu. Itu saja. Karena dikatakan Yesaya 40 ayat, hiburkanlah umatku, hiburkanlah, demikianlah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Sudah berakhir. Dan memang itulah. Mereka bayangkan bagaimana mereka sekian tahun, tapi kemudian ada satu dekret untuk mereka apa? Untuk mereka kembali. Tidak mereka harapkan. Bahkan kebutuhan mereka. Ya. Ezra Nehemia itu berapa kebutuhanmu? Ongkos jalannya dikasih. Itu luar biasa itu kan. Bukankah satu penghiburan yang luar biasa itu? Betul. Mereka digaji, mereka dikasih tentara-tentara mendampingi mereka juga. Tembok itu disuruh bangun kembali. Biaya dari mana? Dari yang menawan mereka. Ya, dari yang menawan mereka. Itulah. Jadi cara Tuhan itu ajaib namanya. Ajaib. Gitu. Tuhan bisa membalikkan semuanya iya, tidak mungkin menjadi mungkin. Iya, betul. Itu yang kita lihat itu. Dan di sini juga kita jadi belajar ya Pendeta untuk karakter dari Allah itu sendiri. Betul. Ya. Bagaimana Tuhan itu sebenarnya tidak pernah lelah akan umat-umatnya, kecuali umatnya yang membuat Tuhan lelah. Seperti Raja Ahaz, Firaun. Bagaimana Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya, tapi mereka memilih untuk menutup hati mereka. Dan ini juga yang terjadi ke bangsa Israel. Tuhan membalikkan hati-hati yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk membebaskan mereka, justru mendukung mereka untuk keluar. Dan disinilah kasih Allah yang tidak pernah berhenti untuk
Tuhan mendapatkan hati umat-umatnya itu ya Tuhan. Iya pendeta. Dan kita masuk ke hari Senin, kehadiran, firman, dan perbaikan jalan. Jadi ada kehadiran, ada firman, dan ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan apa ini pendeta? Oke, jadi kalau kita baca ayat yang ketiga ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, kita tahu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman, itulah Yesus Kristus. Jadi persiapan kembalinya bangsa Israel ke Yehuda itu adalah persiapan akan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Itulah firman itu. Makanya dikatakan kehadiran firman. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Yang firman itu sendiri. Bagaimana jalannya? Mereka mesti persiapkan. Mereka mesti siap menerima siapa itu. Walaupun dalam kenyataannya orang itu tidak siap menerima. Buktinya Yesus sampai lahir dia di kandang domba kan gitu kan. Tapi itulah nubuatan. Ya, nubuatan Nabi Yesaya 40 ini sebuah nubuatan tentang kelahiran Yesus sebagai firman yang dimana Yohanes berseru-seru dikatakan mempersiapkan jalan tersebut. Dan Yohaneslah sebagai apa? Pembuka jalan buat dia. Mempersiapkan jalan buat Yesus. Untuk apa? Untuk menerima dan percaya Yesus. Yesaya membaptiskan Yesus. Yohanes yang memperkenalkan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Siapa yang mengatakan itu? Yohanes yang mengatakan seperti itu. Jadi dipersiapkan, diperkenalkan tentang kehadiran siapa? Firman. Itu Yesus Kristus sendiri. Nah, itu yang kita lihat di sini ya. Jadi kenapa perlu dipersiapkan itu? Karena memang umat itu tidak siap. Tidak siap. Mungkin itu juga terjadi di kita sekarang pendeta. Mungkin kita juga belum siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sebenarnya kehadiran firman dan perbaikan jalan ini bukan saja terjadi di kedatangan yang pertama, tapi ini juga menjadi suatu amaran untuk kita sambil kita menunggu kedatangan kedua ya pendeta. Benar sekali ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, apakah kita siap? Saya tanya dulu, udah siap belum? Makanya kalau kita lihat bagaimana Yesaya itu berseru-seru di padang belantara, disebutkan kan gitu kan, di padang belantara. Siapa yang ada di padang belantara? Artinya orang itu tidak peduli lagi, kan gitu kan. Walaupun saat itu orang Israel sedang dijajah oleh Roma juga kan gitu kan. Walaupun Roma menempatkan orang-orang pemerintahan di sana, tapi di bawah kendali Roma waktu Yesus datang lahir itu kan, itu di sana itu. Nah, tapi sekali lagi inilah terjadi kepada bangsa itu. Ya. Berulang-ulang Tuhan mengulangi janjinya itu supaya mereka siap, supaya mereka bersedia, supaya mereka jalan itu, siapkan hati mereka dibuka. Tapi sekali lagi, saya mengatakan luar biasa memang Tuhan itu ya. Bangsa itu keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau peduli, tapi Allah tidak bosan-bosannya. Betul. Ya, terus memberikan janjinya digenapinya. Apa yang disampaikannya janjinya digenapinya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi pengalaman daripada Yesaya yang memberikan nubuatan ini melihat bagaimana Yesus akan datang. Yesaya tidak bertemu dengan Yesus, tapi Yesaya sudah melihat melalui pandangan iman nubuatan yang dia buat oleh Yesaya tersebut dalam kitab Yesaya pasal 40 ini. Baik pendeta. Memang luar biasa sekali kalau kita mempelajari ini. Bukan saja Tuhan bilang mereka harus menyiapkan jalan di saat mereka keluar dari tawanan itu, tapi ternyata ini sudah menjadi suatu nubuatan juga untuk kedatangan Yesus yang pertama kali pada saat itu ya pendeta. Jadi sebenarnya orang Israel ini mereka sudah mendapatkan nubuatan itu. Betul. Dari Yesaya pun sudah dijelaskan, sudah diberitahukan, walaupun memang tidak secara eksplisit untuk kronologinya seperti apa, tapi sudah dinubuatkan bahwa ada loh yang akan datang, ada yang akan memberikan pengharapan itu. Kita juga sudah belajar itu di pekan-pekan sebelumnya. Tapi memang ternyata kembali lagi ke pilihan ya pendeta. Dan sekarang kita masuk ke hari Selasa.
lahirnya penginjilan. Apa yang dimaksudkan dengan lahirnya penginjilan sehubungan dengan hiburkanlah umatku ini, Iya. pendeta? Jadi kalau kita baca di sana, apa yang digambarkan kitab Yesaya ini ialah apa itu penginjilan? Hmm. Apa itu Injil itu? Kabar baik. Kan gitu kan. Ya. Jadi penginjilan kabar baik. Jadi Injil diberitakan karena ada kabar baik. Apa itu kabar baik? Juru selamat telah lahir. Kan gitu kan. Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Yesus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Nah, itulah kabar baiknya. Kalau tadinya orang Israel menantikan akan juru selamat itu, tapi mereka tidak dapat melihatnya, tapi sekarang Yesaya menubuatkan akan lahir itu. Nah, itu diberitakannya. Nah, kalau kita baca di sana ayat 9, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesaya itu mengarahkan tentang siapa Yesus yang akan lahir. Sekarang juga begitu. Kita mau mengarahkan Yesus bukan lagi akan lahir, tapi akan datang. Itu kabar baik, itu penginjilan. Jadi, penginjilan yang disampaikan oleh Yesaya itu penginjilan Yesus akan lahir sebagai juru selamat. Tapi penginjilan yang kita adakan sekarang, Yesus akan datang untuk menyelamatkan. Kan gitu kan? Jadi Yesaya memberikan penginjilan tentang juru selamat akan lahir. Tapi kita sekarang penginjilan kita memberitakan Yesus akan datang. Sebagai untuk menyelamatkan kita. Jadi dua-duanya adalah kabar baik ya pendeta, penginjilan, mengabarkan kabar baik. Jadi pada saat itu bangsa Israel pun memiliki tugas. Yesaya memiliki tugas untuk mengabarkan kabar baik itu. Sekarang juga kita. Tapi beda konsepnya. Kalau yang pertama Yesus itu akan lahir. Yang sekarang sudah lahir dan akan datang kembali untuk menebus, untuk menyelamatkan kita. Dan apa yang menarik lagi pendeta dari penginjilan di hari Selasa ini? Iya, nah dikatakan kan di sini ayat 11, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya, yang menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Kan gitu kan? Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Buktinya, orang sakit disembuhkan. Tanpa memandang bulu siapa. Dia datang. Pemungut cukai, siapapun itu orang berdosa. Orang-orang berdosa, orang yang dianggap hina, datang kepada terima. Popularitas Yesus pada saat itu, kalau dia bisa melayani golongan yang marginal. Itu. Dan itu yang seperti sini, gembala yang baik. Dan dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gitu. Jadi penginjilan yang disebutkan di sini menunjukkan bagaimana memberikan pengharapan kepada siapapun yang saat itu mau percaya. Bayangkan 5.000 orang dikasih makan. Kan gitu, 4.000 orang dikasih makan. Bukankah itu satu apa? Fungsi gembala itu memberikan apa? Domba-domba makan. Bukan hanya makanan jasmani, tapi makanan rohani diberikan. Itulah. Jadi penginjilan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini penginjilan tentang bagaimana Yesus akan lahir sebagai gembala yang baik, sebagai juru selamat. Itulah awal lahirnya penginjilan itu ya pendeta. Apalagi ya kita tahu bulan-bulan Desember, walaupun tidak ada sebutkan Yesus lahir pada Desember ya, tapi yang jelas Yesus sudah lahir. Dan kelahiran Yesus itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya sebagai penghiburan dan penginjilan. Ya, dan penginjilan yang beritakan kepada kita. Jadi bayangkan berapa ratus tahun ya, hampir 500 tahun ya. Sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah memberitakan itu. Itulah penginjilannya. Baik pendeta. Jadi ini diceritakan bagaimana penginjilan itu berasal dari nubuatan yang didapatkan oleh Yesaya pada saat itu ya pendeta. Betul sekali. Baik. Kita pindah ke hari Rabu, pencipta yang penuh rahmat. Dan berfokus di Yesaya 40 ayat 12 sampai 31. Silakan pendeta. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, judulnya sangat bagus kan, pencinta yang penuh. Bayangkan kalau saya berpikir ya,
Pada waktu Adam diciptakan berdosa ya bunuh aja mereka, mati lagi. Karena masih susah-susah kan gitu kan. Tapi luar biasanya pencipta itu tidak melakukan seperti itu. Iya. Resikonya ialah Yesus harus datang ke dunia dan harus mati disalibkan. Itu resiko yang harus ditanggung oleh Yesus sebagai Allah, sebagai pencipta pada saat itu. Itu yang dikatakan pencipta yang penuh rahmat. Ya. Coba kalau kita bayangkan, kalau ada sesuatu kita buat, tiba-tiba orang itu bikin susah kita, bikin apa kita, kenapa enggak buang aja itu kan gitu kan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan seperti itu. Justru bagaimana memperbaikinya, bagaimana menolongnya, itu diberikan kesempatan. Tergantung sekali lagi Tuhan itu tidak memaksa, kan gitu kan. Makanya dikatakan sini dalam Yesaya pasal 40 ayat 1, penghiburan datangnya Tuhan membebaskan, kemuliaan, keabadian, kemudian kabar baik pembebasan, gembala umatnya, pencipta yang tiada tandingnya, sang pencipta memberikan kuasa kepada yang lemah. Jadi inilah bukti-bukti bagaimana Allah pencipta yang penuh rahmat tersebut. Ya. Kepada ciptaannya itu. Saya pikir-pikir, saya lahir Pak. Saya lahir kurang umur. Maksudnya hanya pendeta? 7 bulan. Prematur. Prematur. Kalau di kampung tidak ada inkubator. Betul. Hanya dibolak-balik samping habis itu saya bisa hidup. Itu satu hal, mujizat Tuhan. Kan gitu kan. Lalu kemudian bangun pagi-pagi, lalu kita bisa bernafas. Bukankah itu juga pemeliharaan Tuhan buat kita? Gratis udara yang diberikan Tuhan kepada kita. Satu keajaiban. Ini. Dia ciptakan dia. Dan pada waktu penciptaan itu juga, coba bayangkan, disiapkan dulu segala sesuatunya, baru Adam dan Hawa diciptakan. Kan gitu kan? Jadi persiapan untuk manusia itu sudah disediakan. Itulah hebatnya Allah sebagai pencipta yang penuh rahmat itu. Jadi bukan saja hanya rahmat, tapi Tuhan juga di balik dari rahmatnya itu dia menunjukkan kuasanya. Bagaimana dia menunjukkan kasihnya, melakukan hal-hal yang membuat kita harus berbalik kepadanya. Keinginan Tuhan untuk kita berbalik kepadanya. Tapi Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa saya pencipta. Kuasa yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan kuasa yang saya punya. Jadi ada semacam, jadi Tuhan yang Bella dapat ya pendeta dari pelajaran ini, dengan rahmat, dengan kasih, sifatnya karakter Allah yang penuh rahmat, tapi di sisi sebaliknya juga Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini loh kuasa Sang Pencipta. Apa yang dapat dia lakukan dengan berdasarkan kasih itu kepada umat-umat ciptaannya ya pendeta. Ya betul sekali. Kalau kita baca 18, saya senang sekali ini Yesaya 40 ini. Karena katakan ini ayat 18. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Ya. Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Dengan apa kita samakan? Nggak ada. Luar biasa. Kalau saya naik pesawat ya, saya lihatlah awan-awan itu dalam hati saya. Kalau awan itu, manusia mau dibunuh oleh Tuhan gampang sekali. Awan itu dipadatkan, jatuh ke pluk mati. Kan gitu kan. Kan pernah dengarkan kan itu apa namanya, salju-salju ataupun hujan es itu kan. Itu kenapa terjadi? Kalau awan itu dipadatkan, pluk jatuh, manusia habis semuanya. Itu yang tidak disadari manusia. Tidak disadari oleh manusia. Nah kalau kita sadari itu, begitu gampang awan itu dipadatkan, plok jatuh, mati kita semua. Tapi Allah itu apa? Rahmat. Penuh rahmat. Penuh rahmat. Justru apa? Hujan yang turun kan gitu kan. Dan hujan itu memberikan apa? Memberikan kehidupan. Makanya tumbuh-tumbuhan bisa hidup kan gitu kan. Jadi Allah sangat peduli kepada apa? Kepada ciptaannya itu. Ya, sangat peduli kepada ciptaannya. Nah kalau kenapa banjir? Ya karena manusia itu tidak pintar menjaga, tidak ya kan gitu kan, ditebangnya hutan-hutan itu kan gitu kan, membuang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan gitu. Sementara Allah mempersiapkannya, tidak menghargai manusia, seringkali tidak menghargai apa yang Tuhan sudah ciptakan tersebut. Itu yang kita lihat.
Rahmat dan kuasa ya Iya, selalu betul. berjalan Iya. seiringan. Baik pendeta, kita masuk ke hari Kamis. Sebelumnya pendeta ada tambahan lagi di Rabu atau kita pindah ke Ya, Kamis? saya pikir boleh. Oke, kita pindah ke hari Kamis. Masalah dengan penyembahan berhala. Apa ini maksudnya pendeta setelah kita berbicara tentang pencipta, hiburkan umatku, penginjilan itu lahir dan disediakannya jalan. Tiba-tiba di sini ada masalah dengan penyembahan berhala. Apa maksudnya pendeta? Ya, jadi saya ingin bacakan. Ya, Saya silakan senang. pendeta. Ayat yang ke-19 dan 20. Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai besi melapisi dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang adil, ahli, untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu beritahukan kepada dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Artinya, manusia itu yang sebenarnya harus menyembah Tuhan, tapi disembah yang diciptakan itu. Ciptaannya itu sendiri. Makanya dikatakan, dibikinlah patung emas. Kan gitu. Begitu banyak patung-patung sesembahan manusia sekarang ini. Kan gitu kan. Kok bisa? Itulah manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Kan gitu kan. Lalu bukan itu aja, mereka ada yang menyembah dewa matahari. Sebut mereka dewa matahari. Kan gitu kan. Yang menciptakan itu harusnya manusia itu harus bertanya, siapa yang menciptakan itu? Yeah. Bukan mataharinya yang disembah. Ya kan gitu kan. Ada orang menyembah kepada pohon-pohon. Di situ ada pohon yang rindang, kan gitu kan. Mereka saya pernah melihat itu. Ya, mereka datang ke sana bawa makanan, ya bawa ayam, bawa apa semua sana itu. Katanya ada di situ sesembahannya di situ. Itu kok itu bisa disembah gitu kan. Sementara kalau kita lihat di situ yang makan itu apa? Anjing. Kan gitu kan. Binatang-binatangnya. Tapi dikatakan itulah manusia, kan gitu kan, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang menciptakan pohon, yang menciptakan matahari. Makanya dikatakan masalah dengan penyembahan berhala. Ini sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan sebenarnya. Sangat menyedihkan hati Tuhan. Dia menciptakan, tapi manusia itu menyembah yang diciptakan itu. Lalu kemudian, jadi bukan hanya itu saja kalau kita manusia itu juga bisa menyembah manusia juga. Ya kan gitu kan. Kalau kita lebih takut kepada manusia daripada Allah, berarti kita sedang menyembah manusia itu sendiri. Makanya takutlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Bukan takut kepada manusia. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat manusia itu, dan memang setan mengarahkan manusia untuk menyembah apa? Menyembah hal-hal yang lain selain Tuhan. Nah, apa yang diamarkan oleh kitab Yesaya kepada kita di sini adalah makanya jenis-jenis penyembahan berhala apa yang kita hadapi secara sekarang ini banyak sekali. Ya. Jadi karena dikatakan di sini banyak sekali yang kita lihat ya. Secara tidak langsung mungkin kita handphone sudah jadi berhala kita juga. Bangun pagi-pagi, coba bangun pagi-pagi apakah baca Alkitab? Cek handphone. Yang cari handphone, berarti sudah apa? Sudah jadi berhala itu handphone itu. Seharusnya kita bangun pagi-pagi berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab. Bukan begitu bangun pagi-pagi langsung buka handphone, bukan itu. Ya, banyak hal-hal yang apa? Mungkin ada berhalanya lah, mungkin mobilnya, mungkin hartanya. Ini semuanya apa? Berhala. Ini semua jadi berhala-berhala yang apa? Makanya dikatakan, di sini dikatakan, ya, orang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk. Ini semuanya. Barang-barang yang kita sangat-sangat cintai, dan cinta kita melebihi daripada cinta kepada Tuhan, itu sudah jadi berhala. Sudah jadi berhala. Jadi sebenarnya Tuhan mengingatkan kembali bukan objeknya, ya, tapi justru siapa yang membuat objek-objek tersebut ya, pendeta. Jadi ternyata ada kabar baik, ada penghiburan, ada pengharapan, tapi juga ada peringatan, semacam pengingat kalau jangan sampai menyembah berhala, jangan sampai menyembah berhala, karena Allah juga adalah Allah yang
pencemburu kan pendeta. Ya, betul. Dan itu juga sudah termasuk di 10 hukum Allah, bahwa jangan ada lagi Allah lain selain Hadapanku. Allah itu sendiri. Ya. Jadi ini sebenarnya teguran keras buat kita juga ya pendeta. Bukan saja kepada bangsa Israel pada saat itu, pada kita masing-masing juga, seperti yang pendeta sudah jelaskan. Ya. Handphone, orang lain juga ternyata tanpa kita sadari bisa membuat kita menjadi menyembah yang lain, menyembah berhala. Walaupun memang kita tetap ke gereja, kita tetap melakukan rutinitas sebagai orang yang percaya akan Tuhan, tapi ternyata hati kita kadang bisa terpecah ya pendeta tanpa kita sadari. Ya, betul sekali. Jadi saat kita datang beribadah kepada Tuhan tapi hati kita ke tempat lain, rasanya itu pun ibadah yang sia-sia kan gitu kan. Ibadah yang sia-sia. Seharusnya kita datang beribadah kepada Tuhan, hati kita, pikiran kita, roh kita itu hiduplah dalam penyembahan. Ya. Tidak heran kalau datang ibadah ngantuk, itu berarti apa? Tidak menyembah kepada Tuhan. Hatinya tidak fokus. Hatinya ya, tidak fokus kepada Tuhan. Nah, ini ada apa? Mungkin tadi malam berhalanya sedang disembahnya kan gitu kan. Mungkin Gitu, nonton sampai pagi. Iya, betul. Yang kita lihat itu. Jadi memang sekarang ini terus terang bela ya, dan pemirsa di sini, ini satu tantangan di zaman kita sekarang ini. Bagaimana berhala itu yang kita tidak sembah begini, tapi kita sudah menomorsatukan itu dibandingkan dengan Tuhan. Yang seharusnya yang terutama dan pertama ialah Tuhan. Waktu kita pun sudah kita berikan untuk itu. Itu harusnya yang terutama dan utama. Kita dahulukan. Mau tidur kita, jangan lupa berdoa. Bangun kita yang utama berdoa kepada Tuhan. Baca firman. Itu. Makanya kita kan punya sekolah sahabat. Betul. Itu untuk sebelum kita tidur, renungan malam. Pagi-pagi ada renungan pagi. Kemudian ada lagi bacaan Alkitab kan. Betul, itu ada satu pasal dan 3 pasal. Ada lagi bacaan roh nubuat. Kan gitu kan. Itu. Inilah yang menuntun kita bisa berfokus kepada Allah. Dan bisa menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah lupakan itu, tidak lakukan itu, inilah gampang untuk kita menyembah. Baik pendeta, kesimpulan untuk pelajaran kita sepanjang ini. Silakan. Terima kasih. Kesimpulannya pada saat ini yang kita lihat itu, situasi keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sama seperti bangsa Israel sudah ditawan, tetapi diberikan pengharapan, janji untuk penghiburan. Demikian juga kita sekarang ini. Kita sudah sekian lama hidup di dunia ini. 6.000 tahun sudah hidup di dunia ini. Dan kita melihat bahwa dunia ini sudah semakin tua dan semakin banyak masalah. Corona dan lain sebagainya itu. Tuhan memberikan apa? Penghiburannya kepada kita. Saya sudah katakan yang pertama sekali. Kalau yang pertama itu janji penghiburan. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus sebagai Immanuel. Tapi penghiburan yang kita dapatkan sekarang dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Percayalah kepada aku, yaitu Tuhan. Aku akan datang kembali. Supaya di mana aku pun berada, kamu pun berada. Itulah penghiburan yang kita harapkan. Semoga Yesus datang segera. Amin. Itulah penghiburan kita. Itulah janji Tuhan. Kalau janjinya dia akan lahir, sudah digenapi, janjinya akan datang, itu pasti akan digenapi. Mari kita bersedia. Mari kita terus dikuatkan, ya. Mari kita terus mengatakan, Tuhan, saya mau tetap kuat dalam iman. Saya mau tetap ikut Tuhan. Saya mau tetap setia kepada Tuhan. Itulah penghiburan yang kita dapat. Karena Yesus mengatakan apa? Immanuel, Allah beserta kita. Itu yang saya dapat berikan oleh pelajaran sekolah sahabat ini. Sebagai sumber penghiburan dan kekuatan di mana Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan penuh kasih. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih. Dan kita akan berdoa untuk pemirsa. Silakan pendeta doakan. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Tuhan, kami tinggal di dunia yang penuh dengan duka dan derita. Tapi sekarang Tuhan, saat kami belajar firman Tuhan ini, bagaimana orang-orang Israel, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan kembalikan mereka, Tuhan berikan janji kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Sekarang Tuhan kami memiliki janji kedatangan Yesus Kristus. Tolonglah kami, supaya kami tetap kuat dalam iman,
supaya kami jadikan janji Tuhan sebagai penghiburan di dalam kehidupan kami. Saat kami mengalami kesulitan, saat kami mengalami ujian dan pencobaan, tapi Tuhan ada beserta dengan kami. Oleh sebab itu dimanapun pemirsa yang ada sekarang ini, Tuhan berkati semuanya, supaya tetap kuat dalam iman, setia kepada Tuhan, dan mendapatkan penghiburan saat-saat di mana kami membutuhkan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami puji nama Tuhan, kiranya pelajaran sekolah Sabat ini menjadi satu pelajaran yang indah buat kami, untuk dapat di dalam kasih-Mu, kami senantiasa berharap, karena kasih setia Tuhan yang tak berakhir dan tak berkesudahan. Kami persembahkan doa kami, dan kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih, Bella. Tetap berharap kepada Tuhan, karena pengharapan yang Tuhan berikan itu pasti. Kita akan bertemu kembali di diskusi Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati.